Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini pemirsa di Indonesia Bicara. Pak Windu, selamat malam Pak Windu. Selamat malam Mbak Rizka. Sehat Pak Windu? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih untuk waktunya semua. pada malam hari ini bergabung kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Pak Windu, kalau kita terus bicara kaitannya dengan COVID-19 belum berakhir, bahkan apakah kondisi yang kita lihat untuk saat ini juga masih sangat mengkhawatirkan begitu ya, artinya bahaya masih ada di depan mata. Ya, memang. Karena kan kasus kan masih terus meningkat ya. Jadi Ya. Indonesia masih terus meningkat sehingga jelas bahwa kondisi masih tidak terkendali saat ini. Begitu Mbak Rizka. Baik, kondisi yang tidak terkendali yang Pak Windu maksudkan ini seperti apa? Nah, jadi begini. Kan pertama kita di Indonesia ini kan kasus belum mencapai puncak ya. Ini secara nasional ya. Meskipun kalau kita lihat dari per kabupaten kota, ada memang kabupaten kota yang kemudian sudah membaik ya. Tetapi secara umum kita masih mendaki ya, itu satu. Kemudian kematian juga masih tinggi ya, di beberapa daerah ada yang masih 7%, 6% ya, padahal targetnya harus 2%. Secara nasional masih 4%. Nah itu ya. Kemudian ada beberapa rumah sakit yang sudah over capacity ya, di beberapa provinsi. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya tingkat penularan belum terkendali ya, karena bilangan reproduksi efektifnya pun juga masih beberapa daerah masih belum di bawah 1. Tapi dengan angka tingkat kesembuhan yang saat ini jauh lebih baik, Pak Windu, dibandingkan sebelumnya, apakah memang itu tidak menunjukkan sebuah perubahan yang juga baik begitu dari penanganan untuk COVID-19 ini sendiri? Ya memang kesembuhan kan memang tentu itu sebuah proses ya. Ya. Dan kesembuhan itu kan komplement dari kematian ya. Jadi kalau target kematian itu 2% ya, tidak lebih dari 2%, maka kesembuhan diharapkan menjadi 98%. Ya. Pada saat ini kan rata-rata di Indonesia ini sekitar 80%. Jadi sebetulnya memang prosesnya bagus, tetapi masih jauh dari target, karena targetnya 98% harus sembuh gitu. Ya. Masih jauh dari target begitu? Masih jauh. Ya. Baik, untuk mencapai target yang memang diinginkan tadi yang Anda sampaikan, apa yang memang harus dilakukan untuk saat ini, yang mungkin harus dibenahi dari apa yang sudah dilakukan kemarin? Apakah memang ada yang salah dengan proses penanggulangan COVID-19 ini sendiri? Sebetulnya saya tidak bisa mengatakan itu salah ya, tetapi belum optimum ya, karena gini, sebetulnya kan penanggulangan wabah itu ya, itu tidak hanya COVID-19 ya, itu tetap sama, di mana-mana sama. Jadi satu ya, harus mencari kasusnya, case finding. Melalui apa? Testing dan tracing yang masif. Karena kalau tidak, masih ada banyak yang di bawah permukaan yang belum terdeteksi, maka penularan akan terus terjadi tanpa kita ketahui, tanpa kita deteksi. Maka harus cari terus. Dan Indonesia ini masih belum ideal ya. Jadi Indonesia ini masih harus melipat gandakan sekitar 2-3 kali lipat testingnya, jumlah testingnya. Ya. Provinsi yang bagus itu hanya beberapa ya, ada sekitar 5 provinsi, yaitu pertama yang nomor 1 DKI misalnya, sudah 4 kali lipat dari standar minimal. Ya, tetapi secara umum Indonesia masih setengah sampai sepertiga dari apa yang seharusnya. Itu satu ya, testing masif dan tracingnya. Kemudian yang kedua, pembatasan pergerakan. Karena kita tahu bahwa virus itu menempel pada manusia, dia tidak virus COVID-19 ini tidak bisa terbang sendiri. Jadi dia ada pada manusia. Jadi kalau manusianya bergerak, maka potensi atau risiko untuk terjadinya penularan makin tinggi. Nah, jadi pembatasan pergerakan yang harus betul-betul. Dan terakhir adalah, yang ketiga adalah pendisiplinan warga di dalam mematuhi protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker ini. Ya, masker ini betul-betul dia bisa menurunkan risiko, ya, terutama masker bedah ini, seperti yang saya pakai ini, itu sampai 70%.
risikonya bisa diturunkan. Oke. Kalau masker kain itu hanya 45%. Jadi seharusnya kalau memang pakai masker kain harus betul-betul yang ini ya, yang baik ya. 3 lapis misalnya, sama seperti ini gitu. Nah, jaga jarak itu adalah yang utama. Jaga jarak itu bisa menurunkan risiko sampai 85%. Nah, jadi yang paling bagus itu sebetulnya ya kombinasi nih. Nah, kita sekarang itu serba tanggung ya. Tadi sekali lagi testingnya kan belum, selama 6 bulan ini belum sampai mencapai minimal loh ya. Oke, sampai. Nah, kemudian pembatasan pergerakan juga gitu, tanggung ya. Ada PSBB tapi PSBB-nya tidak betul-betul ketat ya. Anda merasakan seperti itu ya Pak, PSBB nanggung begitu? Nanggung ya, seperti yang kita lalui ya, termasuk yang sekarang ini di DKI belum tentu bagus itu ya, karena kita tahu bahwa transportasi massal ya masih jalan antar wilayah ya kan. Nah, jadi artinya ini semua serba tanggung dan kita tidak tahu kalau serba tanggung semua ya kita tidak akan efektif gitu di dalam menanggulangi COVID-19. Baik. Termasuk pendisiplinan ini loh ya. Banyak orang tidak pakai masker misalnya. Memakai maskernya salah. Nah, seperti itu. Artinya apakah memang pemahaman-pemahaman kepada masyarakat ini dinilai masih kurang atau seperti apa sebenarnya sehingga masyarakat sendiri juga seperti, saya tidak bilang abai sebenarnya, tapi mungkin juga mengesampingkan sedikit begitu kaitannya dengan disiplin di masyarakat. Ya, jadi kan gini ya, kedisiplinan itu juga sebetulnya antar negara juga berbeda ya, itu tergantung kultur. Nah, jadi kita ini sebetulnya kulturnya tidak ya apa ya, kalau kita bicara tentang kepatuhan, ketaatan, kedisiplinan itu kan memang tidak bagus, tidak terlalu tinggi ya, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, jadi memang harus terus-menerus dilakukan oleh pemerintah dan kita semua adalah edukasi ya, supaya pemahamannya tinggi. Jadi persepsi risikonya menjadi bagus ya. Tetapi kita ingat bahwa sebuah perubahan perilaku itu tidak, kalau dalam bahasa Jawa itu tidak sak-dek-saknyet ya, tidak sekarang diberitahu kemudian dia berubah perilakunya. Tidak bisa seketika begitu ya dilakukan. Iya betul. Nah, jadi edukasi ya di dalam hal pendisiplinan ini tidak cukup edukasi, harus disertai dengan law enforcement, harus itu. Ya, pendisiplinan harus melalui reward and punishment. Ya, jadi itu melalui regulasi. Kalau itu tidak dilakukan, kita hanya menyerahkan pada kesadaran masyarakat. Ya memang ada beberapa yang sadar, tetapi yang bandel itu banyak sekali. Beberapa punishment sudah diberikan begitu ya untuk masyarakat, sanksi sosial maupun juga sanksi denda begitu. Tidakkah cukup efektif sebenarnya, Pak Windu? Kalau dendanya kan gini loh ya. Kalau kita tahu ya, sanksi-sanksi sekarang ini kan ya ada yang sudah bagus ya, tetapi ada yang bercanda gitu ya. Artinya candaan, disuruh nyanyi, disuruh mengucapkan sila-sila Pancasila, ya, disuruh joget, dimasukkan ke peti jenazah misalnya. Itu menurut saya sanksi-sanksi candaan itu, termasuk push up yang hanya beberapa kali ya toh. Nah, jadi memang seharusnya betul-betul sanksi itu harus yang menjerakan. Dan itu tidak hanya pada individu, tetapi juga pada institusi atau korporasi yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Ya, jadi itu harus dilakukan betul dan sungguh-sungguh. Kalau itu memang betul-betul dilakukan dengan tegas, ya, tidak pandang bulu, dan ada juga keteladanan ya dari para tokoh, termasuk pejabat, ya. Jadi kalau pakai masker yang benar, ya, dan tidak malah ikut joget gitu misalnya. Nah, jadi ya itu yang penting, kalau itu tegas ya, dan memang ada keteladanan tadi dari para tokoh ya, itu nanti itu bisa efektif. Tetapi kalau kita tidak tegas, semuanya tidak tegas, baik ya, dan bercanda gitu ya, maka ya seperti sekarang ini gitu. Pak Windu, apa yang bisa kembali Anda sampaikan kepada masyarakat, mengingatkan kembali begitu ya, bahwa sesuai dengan judul kami malam hari ini, bahaya COVID-19 masih ada di depan mata. Ya, jadi intinya gini ya, bagi masyarakat, ayolah ya, kita ini semua mematuhi apa yang sudah kita ketahui ya, bahwa protokol kesehatan harus diterapkan dengan sungguh-sungguh dan 100%. Ya, jangan kita
kemudian melanggar, ya. Salah satu dari 3M itu betul-betul harus dijalankan, ya. Dan kita harus mampu juga mengingatkan orang lain di sekitar kita, ya, sehingga kalau semua 3M itu kita lakukan, maka kita akan cepat atau lambat selesai kita, ya. Tetapi kalau tidak, kita tidak akan tahu sampai kapan kita berakhir. Dan sedang bagi pemerintah lakukan terus 3T tadi. Testing, tracing, treatment, isolating, ya, itu dilakukan terus-menerus secara masif. Jadi saya kira itu yang penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Baik, diingatkan kembali kepada masyarakat begitu ya, bahwa pandemi ini belum berakhir, begitu bahaya COVID-19 juga masih ada di depan mata. Hari ini juga kita mendengar pejabat kita di Provinsi DKI Jakarta meninggal akibat terpapar dari COVID-19. Begitu juga PLT Bupati Sidoarjo yang sebelumnya juga sudah terlebih dahulu begitu, Pak Windu, meninggal akibat terpapar COVID-19. Artinya siapapun bisa terpapar oleh COVID-19 begitu Pak Windu ya? Betul sekali. Jadi kita harus sadar itu. Baik, Pak Windu Purnomo, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini bersama kami. Terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Sehat selalu, Pak Windu. Selamat malam. Selamat malam. Baik, pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda, dan ini adalah akhir dari Indonesia Bicara pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan informasi kaitannya dengan penyebaran dari COVID-19 ini sendiri dan juga pencegahan dari COVID-19. Tetap gunakan masker, jaga jarak Anda, dan juga jangan lupa untuk rajin terus mencuci tangan. Saya Rizka Indah pamit, terima kasih.